Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan reading untuk teman-teman yang memiliki zodiak Virgo di hari ini. Seperti apa sih reading untuk teman-teman yang memiliki zodiak Virgo di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikan video ini, tayangan ini, hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Virgo dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi. Dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif ya teman-teman. Nah, pada kartu yang pertama aku punya The Fool di sini. The Fool ini muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Virgo. Jadi, ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, teman-teman. Sebagai energi pembuka, The Fool ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, ya, yang menjelaskan tentang adanya sebuah kehidupan baru. Tantangan kehidupan baru yang akan kamu jalani dalam pekan ini. Sebuah tantangan kehidupan baru ini memang penuh dengan tantangan pula gitu ya teman-teman. Seperti ada pihak-pihak yang mungkin tidak sejalan dengan kamu gitu ya. Contoh mungkin kamu ingin memulai sebuah bisnis, suatu bisnis, pekerjaan ya, suatu bisnis deh, usaha gitu ya. Tetapi mungkin ada orang-orang yang menentang gitu, usaha kamu nggak sejalan dengan kamu. Mungkin pasang, ya, mungkin teman, ataupun mungkin keluarga, orang tua. Nah, menurut mereka itu sesuatu hal yang nggak mungkin, ataupun sesuatu hal yang hanya akan sia-sia mungkin ya, seperti itu. Ya tergantung sih pada masalahnya juga apa gitu ya. Nah, kemudian di dalam hal-hal yang lainnya sama gitu ya. Entah itu masalah pekerjaan, oke, masalah pilihan. Yang jelas memang, ya kalau dikatakan membuat kamu akan dilema, ya cukup dilema gitu. Tetapi memang ini kembali lagi terhadap diri kamu. Ketika kamu meyakini terhadap hal apapun yang kamu ingin lakukan, teman-teman, lakukanlah. Karena mau bagaimanapun, ketika kamu sudah percaya, itu artinya sudah ada dorongan dari intuisi kamu. Sudah ada dorongan dari semesta. Bukankah kamu berbuat seperti itu karena atas kehendak semesta? Nah, itu yang harus kamu kembalikan. Ya. Dan apakah sesuatu hal yang mungkin mencegah kamu itu juga atas dorongan dari Tuhan? Ya. Jadi memang Tuhan ini ibaratkan membolak-balikkan hati manusia. Dan itu kembali lagi terhadap diri kamu, bagaimana kamu bisa menyikapi segala sesuatunya itu dengan baik, dengan bijak. Kenapa? Aku katakan demikian, teman-teman. Ketika kamu sudah punya tujuan, kamu harus yakin. Ya karena memang ketika tidak kamu yang merubah kehidupan kamu gak bakal bisa berubah. Gitu loh. Aku akui, kamu dikelilingi oleh begitu banyak orang-orang yang toksik, orang-orang yang bermuka dua, orang-orang yang selalu senantiasa ingin sebenarnya menghancurkan kehidupan kamu, teman-teman. Ya, jadi itu. Mungkin yang ditakutkan, yang dikhawatirkan itu tadi teman-teman, kamu punya bisnis usaha, kemudian takut nih, ya mungkin pasangan kamu kalau nanti diganggu orang lain, diusik orang lain, ya seperti itu. Karena kalau dikatakan banyak yang membenci, ya itu ya, nggak tahu sih kenapa ya. Padahal mungkin kalau aku lihat dari energinya, kamu orang yang nggak pernah sibuk usik ya, usil dengan kehidupan orang lain gitu. Tetapi kenapa kamu selalu selalu disibuki ya teman-teman, selalu diganggu gitu ya. Nah, kemudian pada kartu yang ketiga aku punya Temperance. Temperance ini muncul hadir teman-teman ya. Jadi kalau melihat dari energi kartu ketiga ini luar biasa loh. Itu tadi yang aku maksud teman-teman. Ketika kamu sudah yakin, ya udah deh jalani aja sih. Ya. Biarpun mungkin banyak tantangan,
biarpun mungkin banyak orang-orang yang mencoba untuk menghadang, ya, menghalau kamu teman-teman ya. Ya mungkin nasihat mereka bagus, baik ya. Tapi kamu akan berhasil membuktikan kepada mereka gitu ya teman-teman. Ya, bahwasanya apa yang kamu lakukan itu akan benar-benar berhasil. Ya di sini aku melihat semuanya akan berjalan dengan lancar. Ada ikut campur tangan Tuhan loh di sini teman-teman. Jadi ketika ada ikut campur tangan Tuhan ya jelas dong ya teman-teman. Ini menjadi sebuah keberkahan untuk kamu. Gitu. Dan bahkan kelancaran, kestabilan ini ya akan mengubah kehidupan kamu. Apa yang kamu lakukan nggak sia-sia, dan bahkan orang-orang yang mungkin berupaya berusaha untuk menjatuhkan kamu ya teman-teman, berusaha untuk menghancurkan kehidupan kamu ya tentu mereka bakal apa ya, mungkin bakal berbalik deh kepada diri mereka sendiri. Kenapa? Ada ikut campur tangan Tuhan soalnya. Energi kamu lagi positif-positifnya gitu. Jadi kamu bisa melawan energi apapun yang berusaha untuk mengganggu, mengusik, dan ingin menghancurkan kehidupan kamu. Seperti itu. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan finansial ekonomi ya, keuangan ataupun rezeki dari teman-teman Virgo dalam pekan ini. Nah, bagaimana kondisi keuangan, ekonomi, rezeki dari teman-teman Virgo dalam pekan ini ya? Aku punya The Tower teman-teman. Oke, The Tower ini muncul hadir sebagai energi pembuka. Memang dapat aku akui, mohon maaf ya, The Tower ini kartu yang sangat negatif loh. Kalau dikatakan keuangan kamu lagi kacau, keuangan kamu lagi nggak stabil, keuangan kamu lagi berantakan, dan bahkan kamu dalam fase yang sangat-sangat kritis. Mohon maaf ya, mungkin nggak semua gitu, tetapi memang menggambarkan tentang bagaimana pengkhianatan gitu ya, menggambarkan tentang bagaimana sih upaya orang-orang yang terus berupaya menghancurkan kehidupan kamu teman-teman ya. Ya mungkin di sini kamu juga ada mengalami gangguan kesehatan ya teman-teman ya, jatuh sakit ataupun keluarga kamu sehingga membutuhkan biaya, itu juga mempengaruhi keuangan sebenarnya. Oke, kita akan lihat deh ya dalam pekan ini teman-teman, apakah bakal ada perubahan ya, apakah keuangan kamu akan lebih baik membaik ya teman-teman. Nah, aku punya fake of wands. Jadi memang dari kartu kedua ini kalau aku lihat tentunya peluang kesempatan untuk bangkit itu ada ya teman-teman. Peluang bangkit itu ada. Dan di sini sih sebenarnya ya itu kembali lagi terhadap diri kamu. Bagaimana cara diri kamu untuk mengubah mindset kamu ketika kamu sudah terpuruk. Memang cukup sulit untuk membangun kembali kepercayaan diri. Memang cukup sulit untuk bagaimana bisa move on. Ya, jadi pasti seolah-olah kamu terus tenggelam di dalam masalah-masalah kehidupan yang cukup rumit, sulit. Tetapi kali ini coba deh untuk lebih berdamai dengan keadaan. Tetapi kali ini coba deh untuk lebih ikhlas dengan segala hal yang mungkin Tuhan berikan kepada kamu, teman-teman. Ketika kamu ikhlas, sabar, maka niscaya apa yang mungkin menjadi selama ini, apa yang namanya teman-teman ya, keinginan kamu, harapan kamu untuk bangkit, ya, untuk kembali menunjukkan bahwasanya kamu bukan orang yang terus bisa untuk selalu dijolimi, ya, aku rasa itu cukup membuktikan, cukup bisa terlihat nantinya dengan sebuah pencapaian. Kalau aku lihat bakal ada sebuah pencapaian. Ya, aku punya King of Wands. King of Wands ini kartu menggambarkan tentang bagaimana kehidupan kamu akan kembali stabil kalau aku lihat. Kamu akan memperoleh sesuatu hal yang mungkin telah hilang, sesuatu hal yang telah pergi, diambil, ya. Itu yang akan kamu peroleh, kamu dapatkan, teman-teman. Nah, sebenarnya secara keseluruhan bagaimana sih kondisi keuangan kamu? Gitu ya. Oke. Jadi memang di sini kamu harus dituntut untuk lebih bekerja keras, tidak dapat dipungkiri tentang hal tersebut. Untuk bangkit dari keterpurukan ini, lakukanlah hal-hal kecil, ya. Harus action, harus ada actionnya, teman-teman. Ya, jangan pernah mengeluh dengan sebuah keadaan yang ada. Tetapi jadikan masalah itu sebagai penyemangat diri kamu, teman-teman. Karena ketika kamu bangkit, ketika kamu sukses, kamu akan merasakan tentang bagaimana sih, ya pada akhirnya perjuangan kamu nggak bakal sia-sia. Mungkin iya, sekali kamu gagal, kamu harus kembali bangkit. Kemudian dua kali kamu gagal, kamu harus kembali bangkit. Dan ketiga kali kamu gagal, maka ini yang akan kamu dapatkan, teman-teman. Ya, apa yang akan kamu dapatkan? Aku punya Nine of Pentacles. Jadi dari kartu ke 6 ini menggambarkan tentang bagaimana rezeki kamu nanti akan berlimpah ruah. Tentang bagaimana kamu akan memperoleh sebuah kemenangan yang cukup nyata. Jadi untuk teman-teman yang memiliki zodiak Virgo,
Ya, kamu tetap semangat, teman-teman. Kebahagiaan sudah menanti kamu kok di depan. Ya, jangan lupa untuk selalu berdoa. Jangan lupa untuk selalu mengingat ya orang-orang yang kamu sayangi. Ya, jadikan apa yang kamu lakukan itu sebagai ibadah, maka niscaya jalan kehidupan kamu akan lebih baik. Jalan kebahagiaan kamu akan terbuka lebar, teman-teman. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Virgo yang saat ini sudah berumah tangga. Aku punya of Swords ya, 8 pedang, The Hermit, dan aku punya The Magician. Nah, ada kabar baik sebenarnya untuk kehidupan rumah tangga teman-teman Virgo nih. Ya, bagi teman-teman Virgo yang mungkin lagi mengalami beberapa masalah rumah tangga yang cukup rumit ya, lagi terbelenggu dengan masalah-masalah ini, kamu harus optimis teman-teman. Semua masalah itu bisa diselesaikan dengan baik. Kenapa? Aku punya The Hermit. Coba deh untuk kembali lagi saling introspeksi diri masing-masing. Di dalam sebuah hubungan memang ya terkadang sebuah kesalahan itu bisa timbul karena ada sesuatu hal yang mungkin nggak sejalan, ada sesuatu hal yang mungkin nggak dikomunikasikan ya. Jadi memang kuncinya adalah komunikasi yang baik. Oke. Nah, kemudian aku punya The Magician. Ini adalah sebuah kartu menggambarkan tentang sebuah keajaiban. Ini yang aku maksud bahwasannya masalah rumah tangga apapun yang terjadi di sini akan selesai. Ada sebuah kehidupan baru yang mungkin akan kamu jalani nantinya. Nah, sebuah keajaiban-keajaiban ini ya tentu sesuatu hal yang ya selama ini diharapkan gitu. Yang penting adalah bagaimana caranya untuk bisa saling mengontrol emosional dan ego masing-masing. Itu dia, teman-teman. Harus bisa menempatkan diri dong. Ketika mungkin salah ya mengalah. Oke. Dan ketika benar juga belum tentu jangan terlalu merasa benar terus ya teman-teman. Jadi harus bisa menyesuaikan diri dengan keadaan. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Virgo yang sedang berpacaran. Aku punya Fake of Cups, The Emperor, dan aku punya The Star. Wow, luar biasa sih. Ya, aku akui hubungan asmara kamu sebenarnya ya kebanyakan masih berjalan dengan baik ya. Masih berjalan dengan lancar kok teman-teman. Ada sebuah komitmen, kedewasaan, kebijaksanaan. Ya, jadi manfaatkan situasi dan kondisi ini untuk tetap teman-teman ya. Untuk tetap harmonis lah ya, untuk tetap menjaga sebuah komitmen lah ya, mohon maaf ya. Memang penting banget untuk terus menjaga sebuah komunikasi yang baik, teman-teman. Ya, dan kemudian aku melihat juga ada sebuah perencanaan-perencanaan kamu yang untuk ke depan. Ya, mudah-mudahan hubungan kamu tetap langgeng dan mudah-mudahan nih rencana-rencana kamu ya mungkin ingin segera bertunangan dan menikah di tahun ini semuanya bisa terlaksana. Amin ya. Potensinya cukup besar, teman-teman ya. Semoga ini menjadi doa untuk kamu tentunya. Oke. Next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Virgo yang sedang jomblo, single mom, dan single dad. Aku punya Ace of Swords, ada Two of Pentacles, dan aku punya Knight of Cups. Nah, untuk teman-teman Virgo yang jomblo dan single, ya persiapkan diri kamu nih, teman-teman. Bakal ada kabar baik, teman-teman, ya. Aku melihat penantian kamu nanti bakal berujung dengan hal-hal yang sangat luar biasa. Kamu akan dipertemukan dengan sosok orang yang juga sangat berkomitmen di sini. Sosok orang yang sangat dewasa, sangat bijak, yang mungkin dari segi usia tidak terlalu tua ya. Mungkin bisa jadi sebaya kamu ataupun mungkin di bawah kamu, tetapi dia orang yang sangat komitmen. Dia orang yang sangat dewasa gitu ya, teman-teman. Dan dialah yang akan membawa sebuah perubahan-perubahan yang positif. Ya itulah mungkin sesuai dengan harapan kamu, dipertemukan dengan orang yang dewasa, yang baik ya teman-teman, yang bijak ya, semoga ya. Oke, next. Poin terakhir kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Virgo yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang ya. Aku punya Ace of Wands, Queen of Swords, dan aku punya King of Cups. Nah, melihat tentang bagaimana kedekatan kamu dengan seseorang ya teman-teman. Luar biasa juga sih, energinya sangat positif dan bahkan istimewa ya. Sama-sama berkomitmen, berkeinginan, berharap ya agar apa yang mungkin kamu lakukan ini bisa benar-benar
membuahkan hasil yang positif. Artinya mungkin di sini kamu berharap dia itu bisa menjadi orang yang terbaik dan terakhir untuk kehidupan kamu, dan kemudian kebalikannya gitu. Jadi ketika sudah sama-sama berharap, tentu dari situasi dan kondisi ini menjadi poin penting. Ya, modal awal yang baik teman-teman, semoga ke depan kedekatan kamu ini benar-benar segera gitu ya terjalin sebuah hubungan yang cukup serius, berkomitmen, dan bahkan ya kalau bisa nggak usah lama-lama deh, ketika sudah merasa cocok teman-teman langsung tunangan nikah ya, daripada mungkin berpacaran lama-lama ujung-ujungnya hanya membuat sakit hati, kecewa, gagal ya kan, seperti itu ya. Paling tidak itu upaya gitu ya teman-teman, upayanya gitu. Oke, next. 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan untuk teman-teman Virgo ya. Aku punya tanggal 16, tanggal 6, mohon maaf ya. Tanggal 15, 27, 13, 30, tanggal 5, tanggal 14, 18, 20, 19, 8, dan tanggal 26. Mungkin demikian, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.